ditanya, dosa apakah yang dapat melenyapkan iman dan kekerasan hati seseorang? Maka jawabnya ada tiga faktor. Satu, tidak mensyukuri nikmat Islam, yaitu dalam artian nikmat arkanuddin, tidak namanya mensyukuri arkanuddin. Yang kedua, tiada rasa khawatir kehilangan iman lenyap dalam dadanya, dan enjoy saja dalam diri kita bahwa kita sedang namanya digerogoti, iman kita makin kesini makin habis dan akan terjebak dengan labirin gelap tersebut yang diciptakan oleh Allah dari makhluknya, yaitu setan laknatullah. Yang ketiga, zolim atau menganiaya terhadap sesama muslim. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi wa ala alihi wa sahbihi wassallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sirna Rasa PPKN, khususan abina wa mursidina wa murabbi rohina Asyam Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Al-Qadiri Naqsyabandi PPKN 3 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sangat kami muliakan dan hormati seluruh wakil talqin, pembantu khusus daripada guru mursyid petani anti gempa, yang mulia Bapak Kiai Haji Imam Setiono, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, dan seluruh wakil talqin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mata anallah fituli hayatihim. Bunda Kaya Suksmono beserta seluruh jajaran MOI, Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, Bapak yang telah menjadi petugas manakib pada pagi hari ini, senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Para pemangku manakib, ketua madrasah plus Allah, ikhwan wal akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih dimampukan oleh Allah untuk sama-sama bermuwajahah di dalam manakib online internasional dari ba'da subuh, sebelum subuh khotaman. Tiada lain dan bukan kita diajarkan untuk mampu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh seluruh ahli silsilah untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran ini. Masyarakat ikhwan rahimakumullah, dalam mangkobah tadi yang dibacakan, setiap manusia harus punya keyakinan. Setiap manusia yang berjalan harus berproses. Proses itu yang harus dijalankan setiap manusia, setiap ikhwan.
tidak akan menghasilkan suatu produk yang bagus kalau tanpa adanya kegagalan demi kegagalan. Dari kegagalan-kegagalan itu memacu kita untuk bisa membuat yang lebih terbaik, dan terbaik yang bukan hanya diminati oleh diri kita, tapi juga orang lain juga menikmati hasil yang kita perbuat. Begitu pula gambaran daripada seorang ibu yang ingin anaknya hidup dan minta kepada Sultanil Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kehidupan itu betul-betul diinginkan oleh orang-orang yang mencoba mendapatkan kebahagiaan. Maka bagaimana menghargai proses salah untuk benar? Selain jangan mudah, jangan suka, bahkan jangan menyalahkan orang lain, maka nasihat daripada guru agung kita tentang bagaimana jangan menyalahkan ajaran orang lain. Begitu pula apa yang terlihat memompa kita, membuat kita menjadi orang-orang yang bisa istiqomah menjalankan proses itu. Dan proses itu harus bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang memang notabene-nya diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu tidaklah Allah jadikan semata-mata jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Dan akhir daripada tujuan kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dalam butir untayan mutiara mengandung pesan moral, yaitu jangan menyalahkan ajaran orang lain, agar setiap kita harus menyadari dan menghargai fase-fase perjalanan manusia, bahwa setiap manusia itu berproses dari tidak tahu kepada tahu, dari gelap menuju ke terang, dari buruk menuju ke baik, dari salah menuju kebenaran. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataan dari tidak berilmu menjadi orang-orang yang berilmu, dari yang berilmu menjadi orang-orang yang alim, dari orang-orang yang alim menjadi orang-orang yang betul-betul warok. Sebab setiap manusia, kecuali manusia paling agung, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diperjalankan ke lorong ketidaktahuan dan ketidakmengertian, yang endingnya, akhirnya, tahu dan mengerti diperjalankan kepada labirin kegelapan. Untuk menemukan tentang cahaya diperjalankan ke lembah keburukan. Untuk menemukan permata kebaikan diperjalankan ke arah yang salah, untuk menemukan arah yang benar. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, kullu bani adam khoto'un wa khairul khoto'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Suatu ketika ada seorang ikhwan bertanya kepada pemirsa Abah, Abah, saya sudah mengamalkan zikir dan yang lainnya, tapi kenapa ya saya masih saja suka banyak bikin salah dan masih suka berbuat maksiat? Pemirsa Abah menjawab, atuh bagus. Seorang jadi tahu salah dan tahu benar, jadi tahu maksiat dan tahu taat.
tahu saat berbuat salah, dan tahu ketika berbuat benar, tahu sedang berbuat maksiat, dan saat-saat di jalan taat, kita mah tidak akan tahu benar atau tidak salah dulu. Dua zikir yang telah ditanamkan dan kita amalkan benar-benar, selain akan membersihkan segala dosa-dosa, juga akan menghentikan sekaligus melindungi kita dari berbuat dosa kembali. Semakin banyak dan istiqamah zikirnya, maka semakin baik, kian cepat terasa khasiatnya. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Ada perkataan, iza qasal qalbu lam tanfa'hu mu'idatun. Ketika hati menjadi keras, maka nasihat apapun tidak akan bermanfaat baginya. Apapun yang dikatakan oleh semua orang seluruh dunia, bukan hanya semua orang, gurunya atau orang tuanya, kalau hati itu sudah namanya berkarat, hati itu keras, itu tidak akan mau mendengar apapun yang dikatakan oleh orang lain. Karena apa? Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling oke sejagat raya. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, as-salatu wassalamu lakut la tuksiru kalami bi ghairi zikrillah fatak su qulubukum fa innal qalba qasi ba'dun minallah. Janganlah kamu berkata-kata dan tanpa disertai zikrullah, lalu menjadi keraslah hatimu. Sesungguhnya hati keras itu jauh dari Allah. Ketika hati itu keras, jauh dari Allah, maka seseorang akan terpuruk daripada apa yang diperjalankan oleh Allah. Ketika dalam perjalanan seseorang terjatuh di lembah kesalahan, yang dalam sekalipun siapapun harus diingatkan agar jangan menghabiskan energi, pikiran, dan perasaannya untuk mengingat kesalahan dan kekhilafan. Tapi tetaplah berfokus pada pelajaran atau pembelajaran apa atau hikmah terselubung apa di balik peristiwa yang telah dilewati itu. Maka demikianlah setiap manusia jatuh bangun menapaki fase-fase proses perjalanan kehidupannya berulang-ulang. Dari baru dilahirkan, menjadi seorang bayi, diajarkan berangkat, diajarkan berdiri, diajarkan berjalan, diajarkan untuk mengerti kalam-kalam, sampai mereka menguasai ilmu-ilmu. Itu adalah proses, dan akhirnya keluar dari lubang akan masuk ke dalam lubang lagi. Itulah proses, dan ia harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Dan ketahuilah, bersyukurlah, Allah sangat menghargai proses, menilai setiap kesungguhan manusia berproses untuk lebih tahu, menemukan cahaya, meniti amal kebaikan, dan menempuh jalan kebenaran. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk sukses dalam menempuh proses, tapi memerintahkan untuk terus berusaha dan sabar dalam jatuh bangun, menjalani proses untuk selalu lebih baik, bahkan jadi yang terbaik. Jadi Allah tidak perlu apa itu kesuksesan, tapi Allah perlu bagaimana untuk mereka kesuksesan itu dengan proses-proses yang ada, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Coba kita lihat bagaimana Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu luar biasa. Dikala dia berproses ingin mengetahui tujuan awalnya, yaitu ilahi anta maksudi, tujuannya hanya kepada Allah, dan endingnya wa'atini ma'aka abada. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan seseorang
yang konon seseorang itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Apa yang terjadi? Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani oleh orang tersebut disuruh membuang buku-bukunya semua. Maksudnya dijual buku-buku yang ada di dalam rumahnya. Dan apa? Setelah buku-buku itu selesai namanya dijual, maka uang dari hasil penjualan buku itu disumbangkan untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dalam bidang rezeki yang ada diberikan oleh Allah. Itu dilepaskan, maka dia disuruh berjalan di hadapan seluruh manusia-manusia yang ada, baik kepada orang alim, baik kepada orang miskin. Apa yang harus dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani disuruh oleh Allah dari menghinakan dirinya, menghambakan dirinya, bahwasannya dia tidak lebih mulia daripada seorang yang miskin, dia tidak lebih mulia daripada seorang yang alim, dia tidak lebih mulia daripada seseorang yang namanya mempunyai kekuatan atau kekuasaan atau kekayaan. Tapi betul-betul dia merasakan dirinya hina, sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih jauh untuk namanya merasa hina di hadapan Allah, di hadapan guru kita, di hadapan daripada ikhwan-ikhwan kita. Kita merasa lebih daripada yang lain. Bagaimana proses itu bisa dijalankan kalau kita tidak merasa bahwa tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak tahu apa-apa. Maksudnya di situ abah mah semuanya diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, sebagian dari tata krama seorang murid bersama temannya, hendaknya ia tidak melihat mereka dalam cacat yang tampak dari mereka atau kekeliruan yang terlanjur mereka lakukan, karena ia pun dapat terjerumus ke dalam masalah yang sama. Maka tidak ada perkataan yang mengatakan seseorang itu bahwa dia itu lebih baik daripada orang lain. Kemungkinan saat ini, misalnya, ikhwan kita ada yang sedang kena musibah, kena apa, itu bisa juga dapat menimpa kita. Maka kita mengatakan bahwa itu pun bisa akan terjadi kepada diri kita. Oleh karenanya, jangan mudah, jangan suka, bahkan jangan menyalahkan orang lain. Maka kita harus betul-betul bisa melihat bahwasannya kita jangan sampai menyalahkan pengajaran orang lain. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Bagaimana kita tahu kalau kita betul-betul bisa menjalankan? Apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi berproses? Apa yang menyebabkan iman seseorang itu akan lepas? Maka kebanyakan kita melakukan perbuatan aniaya kepada diri kita sendiri, kepada nafs kita sendiri, bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah ternyata dimiliki oleh dirinya, tidak merasa dititipi oleh Allah. Kita hanya sebagai namanya objek dari Allah untuk menjalankan hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan aturan yang ada. Syekh Abu Qasim Hakim ketika ditanya, dosa apakah yang dapat melenyapkan iman dan kekerasan hati seseorang? Maka jawabnya ada tiga faktor. Satu, tidak mensyukuri nikmat Islam, yaitu dalam artian nikmat arkanuddin, tidak namanya mensyukuri arkanuddin. Yang kedua, tiada rasa khawatir kehilangan iman lenyap dalam dadanya, dan enjoy saja dalam diri kita bahwa kita sedang namanya digerogoti, iman kita makin kesini makin habis dan akan terjebak dengan labirin gelap tersebut yang diciptakan oleh Allah dari makhluknya, yaitu setan laknatullah. Yang ketiga, zolim atau menganiaya terhadap sesama muslim.
Ini yang kita harus cermati. Bagaimana kita harus bersyukur, kita harus khawatir bahwa kita sebentar lagi akan kehilangan iman kita. Dan tidak merasa tenang hidup di dunia ini. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita zalim menganiaya terhadap sesama muslim. Walaupun kita lihat tidak baik secara mata lahir, tapi kita berikan doa yang terbaik untuk mereka semua. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kita dijadikan hamba-hamba Allah, dijadikan seorang ikhwan dan akhwat yang senantiasa bisa mengacak dirinya, bisa menghargai proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sinergi perjalanan kehidupan kita akan mampu menembus hal-hal yang memang diberikan oleh setiap manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.